Oke, balik lagi bersama kita di sini di podcastnya KM Handundra. Welcome to KMHD Talk. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu guest star kita yang keren banget. Di sini salah satu alumni KMHD Universitas Mataram. Kita sambut dulu Kak Agus. Oke. For information aja, Kak Agus, kita udah kayak dari bulan Februari merencanakan hal ini. Iya, saya ingat saya dulu waktu di ini ya. Ya, LKMO. Ya, di LKMO sama di Suranadi. Iya, itu. Dari sebenarnya kita udah ngobrol banyak kali chapter, tapi sayangnya tidak ter-record aja. Benar. Banyak hal yang udah disampaikan. Banyak hal yang sudah diobrolkan tapi tidak ter-record aja lah, tidak terpublikasikan. Jadi it's okay lah. Oke, sekarang kita mau bahas topik yang emang benar-benar menurut saya urgent dan kedepannya kita harus tahu nih gimana caranya gitu. Nah, topik yang pertama itu ada pentingnya berorganisasi. Nah, backgroundnya Kak Agus ini adalah salah satu orang yang benar-benar keren dalam berorganisasi. Terbukti lah kita bisa bilang portofolionya, organisasinya, banyak sekali gitu kan, gitu. Nah, mungkin bisa diceritain dulu Kak Agus, awal mulanya, mungkin dari backgroundnya gitu, background organisasinya, terus awal mulanya, terus bisa sampai kecemplung ke sini, ke tempat ini sekarang, itu kenal sama kita di sini gimana? Iya, benar. Setelah seiring berjalannya waktu gitu ya, sampai sekarang. Jadi kalau diingat-ingat ya, saya mulai berkecimpung di dunia organisasi itu sejak SMA dulu sebenarnya. Nah, jadi awalnya itu di SMA itu saya gabung, ada namanya IKMH Semala, SMA 5 Mataram. Saya kan SMA 5 dulu. Nah, jadi IKMH itu organisasi Hindu di SMA 5. Kepanjangan itu Ikatan Kerohanian Muda Hindu SMA Negeri 5. Nah, itu seingat saya dulu itu saya masih kelas 10. Bayangin, kelas 10 yang enggak tahu apa-apa. Yang baru kelar pakai baju putih biru, baru pakai putih abu, tiba-tiba di sana dikenalkan namanya organisasi. Nah, jadi awalnya itu saya ditawari jadi ketua panitia. Wow. Nah, ketua panitia teater dulu tuh. Woi, baru selesai mos itu, masih botak. Woi, bener enggak kebentuk apa-apa itu. Guru pembina tiba-tiba ngomong ini, "Gus, kamu jadi ketua panitia ya?" Kan kaget, nggak tahu apa-apa gitu. Mungkin karena bingung atau nggak berani atau apa, ya udah bilang, "Iya, Pak." Dalam hati tuh, astaga, berat nih. Apa yang sudah saya lakukan? Itu udah makanya bingung, aduh. Ya sudah. Tapi syukurnya tuh disupport sama kakak-kakak tingkat saya. Nah, terus kemudian seminggu setelah saya ditunjuk jadi ketua panitia, tiba-tiba ternyata ada pemilihan ketua IKMH. Nah, jadi selama ini ketua IKMH itu rata-rata kelas 2 semua. Nah, tapi tiba-tiba selesai saya imtak, saya kaget. Kok di depan papan tulis ada nama saya gitu loh. Nah, jadi sisanya itu ada 5 calon yang saya lihat. Ada 3 calon itu kelas 2 dan 2 calon kelas 1, kelas 10. Dan termasuk nama saya gitu. Wih, astaga. Masa saya dicalonkan ini? Ya udah, mau enggak mau maju nih, dipanggil. Enggak mungkin kepilih gitu. Nah, terus kok enggak tahu tiba-tiba ketika voting, pemilihan suara, pemungutan suara itu, kenapa kok lama-lama? Ya awalnya mungkin kakak tingkat saya nih, si A, dia aja disebut. Tiba-tiba setelah itu, kok nama saya Agus. Yang apa namanya? Yang dari bisa dibilang kakak tingkat saya itu udah 50 suara gitu ya, anggapan. Saya tuh bisa melebihi kakak tingkat saya gitu loh. Wow. Wih, kok kepilih semua? Nah, terus lama-lama dihitung nih voting. Saya tahu dulu tuh mahasiswa di Semala itu ada 110 sekian lah. Tapi kenapa kok tiba-tiba di papan 160? Wih, akhirnya langsung tiba-tiba, selamat. Astaga, jadi ketua. Ya makanya mau enggak mau
ya udah saya jalani kepercayaan itu. Jadi saya nganggap kakak tingkat saya itu percaya sama saya kalau bisa saya membawa organisasi SMA 5 ini bisa menjadi lebih baik gitu. Biarpun saya itu masih kelas 10, tapi ya kayak tadi, saya tidak mau membuat kepercayaan itu hilang. Nah, setelah dari IKMH muncul nih, nambah lagi organisasi saya nih. Itu di Fokus Kota Mataram. Nah, jadi Fokus itu Forum Komunikasi Siswa Hindu Kota Mataram, yang dimana skup dari organisasi itu seluruh siswa-siswi SMA SMK yang ada di Kota Mataram. Nah, di sini benar-benar ilmu organisasi saya digenjot. Nah, jadi saya pertama kali kenal, paham tentang namanya musyawarah, bagaimana memanage event, kemudian juga menjalin relasi yang relasinya tidak hanya SMA SMK aja, tetapi senior-senior, kemudian alumni dan juga pejabat-pejabat. Itu yang saya handle dulu tuh. Woi, benar-benar pengalaman yang tak terlupakan lah. Dan di sana itu juga momen dimana saya pertama kali menjadi panitia Utsawa Dharma Gita. Nah, tingkat provinsi dulu nih. Dan dulu tuan rumahnya Utsawa Dharma Gitanya itu di Bali. Saya dapat kesempatan itu karena dari organisasi. Karena channel kenalan, akhirnya saya dilibatkan jadi panitia. Dan ternyata setelah acara itu, dari Kementerian Agama memberikan fasilitas semua panitia berangkat ke Bali, semua digratiskan. Wow. Woi, tumben anak SMA tumben dibayarin gitu loh. Ke Bali jalan-jalan lagi. Woi, benar-benar dari sana makin semangat nih organisasi. Aduh. Nah, akhirnya difokus saya sampai tahun 2013. Nah, jadi kalau di IKMH Semala itu saya sampai 2013 juga, tetapi sisanya itu saya sebagai Dewan Penasehat. Nah, sama juga di Fokus, saya 2013 selesai, sampai 2015 saya sebagai Dewan Penasehat di Fokus. Nah, keluar dari Fokus, ketemu lagi namanya KMH di Unram. Wow, Boy, KMH di Unram. Dan yang banyak ceritanya. Iya, itu udah makanya kenangannya yang mempertemukan kita sekarang. Nah, jadi sebenarnya ketika pendataan maba itu saya ingat. Yang lain mungkin maba-maba yang lain tuh canggung ketemu senior-senior. Lah saya ketika pendataan maba, semua senior itu udah saya kenal gara-gara dia gabung di Fokus, terus kemudian ikut kegiatan-kegiatan. Ya jadi udah biasa aja, saling sapa, dodok. Malah ada yang ngira itu saya kakak tingkat. Mereka bilang, "Kak, permisi Kak, mau tanya di mana saya mau bisa daftar yang mahasiswa Hindunya?" "Oh, di sana Mbak," saya bilang. Tadi tahu saya jaga maba saya gitu itu. Jadi seperti itu. Jadi saya udah karena circle pertemanan saya terbentuk ketika SMA di organisasi, akhirnya terbawa sampai kuliah. Nah, jadi dulu itu di KMHD Unram saya pertama kali masuk pengurus itu tahun 2013. Itu langsung terus menjabat jadi anggota anggota kreativitas. Nah, kreativitas dan kegemaran. Nah, saya pertama kali juga dipercaya buat jurnalis tabloid KMHD Unram. Nah, dari sana itu pertama kali juga KMHD Unram punya tabloid. Nah, setelah sekian lama vakum, akhirnya ya Astungkara kemarin tuh berjalan, cuman tidak begitu maksimal. Yang niatnya kita mau distribusi ke semua mahasiswa, tetapi ya hanya bisa sebatas mentok taruh di PKM. Selesai itu di KMHD Unram, ada KMHDI. Nah, awalnya di KMHDI juga saya kenal juga karena orang-orang senior saya nyuruh, "Gus, jangan di KMHD Unram aja, coba kamu masuk KMHDI." Nah, skopnya lebih besar lagi. Jadi KMHDI itu semua mahasiswi Hindu yang ada di Kota Mataram, khususnya juga di Nusa Tenggara Barat dan nasional, itu ada di sana wadahnya di KMHDI itu. Nah, jadi di sanalah momen dimana saya benar-benar paham betul basic tetek bengek dari 0 sampai yang sekarang ini paham mengenai organisasi, kemudian event organizer, manajemen SDM, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Dan bisa
ya ngomong seperti ini ya Iya. awalnya saya mungkin masih dibilang masih mikir dulu. Tapi sekarang yaudah lempeng aja. Iya. Nah, seperti itu. Jegas deh. Itu udah makanya. Nah, setelah itu saya di PC KMHDI Mataram, jadi koordinator humas selama 3 tahun, kemudian di PD KMHDI NTB juga, di humas juga, terus di KMHDI Unram, selesai saya jadi CEO kreativitas, anggota kreativitas, saya jadi anggota kaderisasi, kemudian naik jadi wakil ketua di tahun 2015. Selesai itu saya dipercaya jadi dewan penasihat. Habis itu baru alumni. Ya cukup lah 5 tahun sudah. Iya, keren. Setelah dari ini lagi KMHDI Unram, saya masuk di sekarang itu di Prajaniti. Nah, Prajaniti itu ya kebanyakan orang-orang yang sudah kerja semua. Nah, tapi itu skupnya yang Hindunya semua. Jadi di sana politik, kemudian akademisi, kemudian wira swasta, semua gabung di sana. Tapi kadang saya juga dilibatkan di PHDI juga. Dan baru-baru ini saya juga dipercaya untuk gabung di KNPI. Itu langsung di bawah naungannya Kemenpora. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang di Kota Mataramnya. Dan sekarang di umur 27 ini ya itulah masih tetap aktif berkontribusi di dunia organisasi seperti ini. Woi, keren sekali. Kayak gitu. Pembukaan chapter awal gitu ini dengan pengalamannya Kak Agus yang wow, keren banget. Berapa tahun tuh Kak Agus bukan admin 15 tahun organisasi? Berarti saya kalau dihitung-hitung yang depan 2000 ini saya umur anggap aja dah 2015, umur 15 tahun. Sekarang udah umur 27. Woi, 12 tahun. Ya, 12 tahun lah. 12 tahun berkecimpung di organisasi. Waduh. Pengalamannya continuous. Ya, benar. Enggak habis misalnya dari KMHD Unram, enggak habis misalnya langsung ke dunia kerja, tapi continuous. Tetap ada organisasi yang lebih di atasnya lagi yang di join, tetap di-upgrade gitu loh. Di-upgrade. Nah, kita sekarang ke segmen yang selanjutnya itu adalah kayak pentingnya organisasi, guys. Karena teman-teman sekarang kan di kita gitu ya, Gen Z gitu ya, Gen Z sebutan Gen Z kita ini kayak hidupnya tuh ya lempeng aja gitu aja. Ya kayak ya udahlah. Pentingnya organisasi menurut aku untuk Gen Z ini gimana gitu loh. Jadi sebenarnya gini ya, kalau saya lihat dulu saya mikir itu organisasi ini tidak memberikan kontribusi apa-apa buat saya ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya merasakan banyak benefit yang saya dapatkan ketika saya benar-benar totalitas mengikuti di organisasi ini. Yang terpenting adalah gini, saya pesankan ke adik-adik yang sekarang ini, yang sedang kuliah itu yang utama, tetapi organisasi yang pertama. Kenapa? Jadi akademik, kalau kalian fokus hanya akademisi saja, itu hanya lebih fokusnya ke penalaran kalian. Betul. Tetapi soft skill yang seharusnya kalian asah itu tidak kalian dapatkan ketika kalian fokus hanya di akademik. Ibaratnya gini, kopi tanpa gula. Jadi kalau kita fokus hanya akademik saja, oke, memang prestasi kita tinggi, tetapi untuk di sosial kemasyarakatan, kemudian juga untuk pengalaman, relasi, itu tidak ada. Nah, jadi untuk orang-orang yang pernah berkecimpung di organisasi, itu nilai plus mereka ketika mereka sudah keluar out of the zone dari mungkin perkuliahannya mereka atau mungkin sekolahnya mereka. Jadi mereka ingin meniti karir, mereka udah bisa survive dan sudah tahu bagaimana cara untuk strategi berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi yang terpenting adalah rasa ingin berkembang dan rasa ingin tahu. Itu yang paling penting ketika ingin mendapatkan manfaat dari organisasi itu sendiri. Kalau kalian hanya berorganisasi tetapi ada maksud tertentu yang kalian cari, ketika kalian sudah mendapatkannya itu, ya udah,
kalian akan menganggap organisasi itu ya hambar biasa. Inap gitu. Ya, cukup. Nah, tetapi kalau kalian sudah ada rasa kebutuhan, rasa ingin tahu, kemudian pengalaman, relasi, itu yang kalian utamakan, maka organisasi itu akan hentinya, akan habisnya memberikan manfaat buat kalian. Contoh aja kayak saya tuh, umur segini, bayangin kemana-kemana, ada aja yang saya temuin, ada aja yang saya kenal, ada aja channel. Sampai saya punya temen nih ya, sahabat saya anak KMHDK juga, dan KMHD Unram. Dia itu asli Bali, jadi dia ngasih tantangan ke saya. Saya ajak kamu ke Bali ya. Kalau kamu misalnya tidak ada yang kamu temuin di Bali, traktir kamu kamu harus traktir saya makan. Oh iya, tenang. Bener, saya tidak kenal siapa-siapa di Bali. Diajak itu ke Pantai Legian, duduk minum kopi biasa santai-santai. Tiba-tiba tidak berapa lama muncul dah orang-orang. Ternyata itu teman-teman saya di sini di organisasi di Lombok juga. Loh bos, ngapain di Bali? Astaga, ada aja ditemuin lagi. Seperti itu. Jadi itu dah, relasi itu sangat penting. Pengalaman itu sangat penting. Selagi kalian masih muda, manfaatkan waktu kalian, tenaga kalian. Jadi jangan sia-siakan. Oke, boleh kalian fokus di akademik, tetapi jangan lupakan juga, kalian juga perlu mengasah soft skill kalian. Nah, kemampuan kalian mengelola empati, kemampuan kalian memanage orang sedemikian rupa yang dimana pola pikirnya berbeda-beda, kemampuan memanage plan event, misalnya yang kalian harus merevisi event yang bisa dibilang hamin 12 jam harus kalian revisi, kalian harus terbiasa seperti itu. Jadi tekanan-tekanan itu yang mengupgrade kita. Iya, betul. Menjadi agar kita terbiasa, agar kita bisa survive jangka panjang dan kedepannya. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, organisasi ini sebenarnya implementasi dari dunia kerja gitu. Benar-benar. Yang mungkin ya nggak dibayar secara uang, tapi kita dapatnya skill, pengalaman, relasi. Nah itu bayaran yang emang nggak pernah bisa dibeli sama uang. Gitu. Iya benar. Kayak misalnya bisa kita beli teman. Enggak. Mungkin bisa gitu aja kita kasih uang teman saya, tapi kan bukan teman untuk kita brainstorming, teman untuk bertukar pikiran lah gitu lah ya. Oke, tadi kan tentang kiat-kiat organisasi kita udah bahas tuntas juga relasi, terus dapat soft skill, dapat banyak hal dari organisasi ini gitu. Berkorelasi dengan dunia kerja kita gitu. Karena sebenarnya dunia kerja tuh mirip-mirip lah sama organisasi. Kalau menurut saya juga di KMHD Unram sebagai litbang, ibarat kata R&D gitu loh, research and development, yang ada di perusahaan gitu, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Jadi menyiapkan kita untuk ke dunia kerja, keren banget sih sebenarnya. Nah, mungkin ya karena udah terlalu, ntar kita buat lagi mungkin Kak Agusya. Iya benar. Slide keduanya mungkin ya beberapa hari lagi lah kita buat chapter keduanya lah untuk banyak kita bahas lagi. Nah ini untuk kiat-kiat hidup lah Pak Agus. Setelah kita tahu yang namanya organisasi, untuk mengimplementasikannya dalam hidup, untuk mengimplementasikannya dalam pekerjaan gitu kan. Pak Agus kan udah kerja, udah top lah. Benar. Gimana caranya? Jadi untuk implementasi dan penerapan itu ya, ilmu-ilmu apa yang saya dapatkan di organisasi. Pertama itu adalah kita harus jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita harus tetap konsisten gitu. Apa yang kita tidak bisa, kita harus bisa. Dan apa yang sudah ada, kita harus tetap berinovasi. Nah, jadi ketika kamu ingin survive untuk jangka panjang, inovasi itu yang sangat penting. Dan kemampuan kita untuk beradaptasi. Nah, jadi sekarang ini challenge, tantangan kehidupan saat ini sangat besar sekali. Jadi kita harus benar-benar bisa membaca situasi, kemudian kita juga harus bisa beradaptasi dan berinovasi. Jadi kalau kita tidak bisa 3 hal itu aja, dijamin kita akan kewalahan. Nah, itulah makanya kenapa orang-orang yang berorganisasi mereka sudah paham betul bagaimana strategi, cara, kemudian solusi yang bisa mereka terapkan agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ke depannya. Karena ya namanya manusia
pasti semua punya mimpi kan, punya keinginan cita-cita. Dan untuk mencapainya harus berusaha. Nah, untuk berusahanya itu mereka harus melakukan berbagai banyak hal, berbagai banyak cara. Salah satu yang tadi saya sebutkan seperti itu. Nah, jadi ketika kalian sudah bisa menerapkan 3 poin itu, dijaminlah kedepannya nanti kalian tidak akan mengalami hambatan atau kesulitan. Malah yang ada kayak senyum-senyum sendiri. Oh ya kayak gini. Oh terima masalah. Oh ya sudah biasa saja. Bukannya lagi, ih saya dapat masalah. Aduh pusing, aduh stres, aduh gini. Nah yang ada aduh gitu. Gimana nih? Nah kalau kita udah di organisasi, masalah kita udah terbiasa jadi tahu. Gitu. Berpikir tenang, santai. Kemudian semua pasti akan ada jalan dan solusi. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Itu bedanya orang yang udah entry ke organisasi sama yang belum gitu kan. Terlihat gitu loh. Dari cara mereka solving problemnya gitu kan. Kita bisa lihat kan. Solving problemnya dia. Kalau orang yang udah terbiasa dengan organisasi, sebenarnya orang yang terbiasa dengan organisasi itu nyari masalah sebenarnya kan? Iya benar. Untuk nyari masalah. Kalau nggak ada masalah kayak kok apa? Flat aja gitu. Nggak bahagia rasanya kita kan kalau misalnya nggak ada masalah. Apa nih yang bisa saya selesaikan dengan pemikiran saya yang sudah saya dapatkan di organisasi saya? Benar. Kayak gitu. Aduh. Keren sekali sih sebenarnya obrolan kita malam ini. Mungkin ini chapter pertama dari obrolan kita bersama Kak Agus. Kita lanjutin ke chapter 2 Kak Agus ya? Boleh. Santai. Ya, kita lanjut ke chapter 2. See you next time. Apa ya closing?